Pemirsa, hari ini merupakan sidang ke-9 dari kasus penistaan agama dari Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ada 4 saksi yang dihadirkan hari ini, 2 nelayan dan 2 saksi ahli, bisa dikatakan seperti itu. Salah satu dari Komisi Fatwa MUI, Pak Hamdan Rashid, kemudian juga M. Nuh dari pihak kepolisian, atau juga dia yang sangat mengerti dengan IT ataupun juga untuk melihat dari perkembangan teknologi seperti yang pernah dihadirkan di sidang Kopi Maut Jessica. Dan siang hari ini kita akan membahas jalannya persidangan yang ke-9 bersama 3 orang narasumber yang kami percaya. Yang pertama ada Pak Ihsan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, kemudian Bapak Hasto Atmojo Suroyo, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Bapak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Saya awali dengan Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, hari ini sudah dihadirkan 2 saksi, yaitu nelayan yang ada di Pulau Seribu tersebut. Dan memang dari pernyataan mereka yang kami dapatkan bahwa mereka tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan, dari pidato yang disampaikan oleh Pak Basuki saat di Pulau Seribu tersebut. Kemudian ada hal-hal lain, Pak, yang bisa diketahui oleh pemirsa juga? Iya. Pertama tentu sebelum kita masuk ke nelayan, Mas Zaki, perlu kami sampaikan juga bahwa Ahok dan pengacaranya ini kan sedang berusaha bagaimana mendelegitimasi yang namanya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Nah, inilah kemudian yang sampai kepada ranah bahwa seolah-olah munculnya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini itu karena dipesan, ya, karena diminta oleh sekelompok orang atau seseorang. Nah, ini yang kemudian menimbulkan mendiskreditkan ulama NU, mendiskreditkan Majelis Ulama Indonesia, dan mendiskreditkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai pribadi. Karena apa? Tidaklah mungkin sebuah fatwa atau pendapat keagamaan yang lebih tinggi tadi, ya, itu diterbitkan atas dasar pesanan. Nah, ini sungguh menyakitkan umat. Dan kalau tidak di stop, pernyataan-pernyataan mereka itu, pengacaranya Ahok, ya kan, Pak Basuki sendiri yang sudah mulai meredam, ya. Nah, ini tapi pengacaranya masih terus, ya. Saya masih melihat, saya masih mengkompilasi berita-berita televisi bahwa mereka terus menyatakan hal-hal seperti itu. Jadi antagonis atau kontradiktif apa yang disampaikan oleh Pak Ahok sebagai gubernur yang sudah menyampaikan ke kami untuk meminta hadir bertemu dengan Kiai Ma'ruf, ya, yang sedang coba kita sampaikan. Tetapi di sisi lain pengacaranya masih saja mengatakan mendiskreditkan dan mendelegitimasi pendapat keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Dan ini yang menimbulkan dan menjadi pemantik kemarahan masyarakat sampai hari ini. Kami menerima gelombang keprihatinan dan gelombang dukungan dari masyarakat sampai dengan kemarin tuh sudah hampir 17 organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok kemasyarakatan. Baik, Pak Ihsan, saya berhenti sampai situ dulu. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Ihsan ke Pak Suparji Ahmad, bahwa dalam persidangan ini, kuasa hukum Ahok berusaha untuk meyakinkan hakim. Betul seperti itu ya Pak ya? Meyakinkan hakim dengan bahwa kliennya tidak bersalah. Tapi bila didiskreditkan atau mendelegitimasi MUI tadi, apakah ini berusaha untuk meyakinkan hakim atau berusaha meyakinkan masyarakat? Ini masalahnya di hukumnya atau ke masalah pilkada ini Pak? Ya, pertama bahwa pengadilan itu kan satu institusi yang kita jadikan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi sampai dengan persidangan ke-8 dan ke-9 hari ini, yang muncul bukan keadilan, tapi justru ketidakadilan terjadi di pengadilan itu. Kita sangat menyayangkan bagaimana pengacara atau kemudian terdakwa yang pada dasarnya adalah membela agar kemudian tidak didakwa atau tidak ada putusan yang tidak adil dari hakim, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana memberikan ketidakadilan kepada para saksi. Saksi diperlakukan seperti seorang terdakwa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sangat menjerat. Padahal pasal 166 KUHP jelas tidak boleh ada pertanyaan yang menjerat baik kepada saksi maupun kepada terdakwa.
Tetapi yang terjadi, muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu bersifat menjerat dan sama sekali di luar konteks untuk membela seorang terdakwa tadi. Jadi kalau pertanyaan Mas Zaky, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pengacara pada kesempatan persidangan sampai dengan ke-9 ini? Apakah sungguh-sungguh membela kepentingan terdakwa atau justru sungguh-sungguh untuk meyakinkan hakim menjadikan pengadilan sebagai panggung politik? Saya kira dua-duanya dilakukan oleh pengacara maupun oleh Ahok sendiri. Itu tidak membuat contempt of court begitu Pak? Ya. Melanggar dari tata aturan Disitulah persidangan. yang saya kira kita menunggu progresivitas dari jaksa maupun hakim untuk kemudian mengajukan keberatan. Jika seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa, mestinya yang bersangkutan mengajukan keberatan. Pak Suparji, saat sidang ke-8 yang lalu, Kiai Haji Ma'ruf Amin dicecar oleh dengan pertanyaan dari kuasa hukumnya bahwa apakah benar Anda ditelepon oleh Pak SBY begitu kan? Apakah benar Anda diminta untuk membuat fatwa? Tapi tidak. Apakah dari pihak jaksa atau hakim melakukan untuk menenangkan atau tidak untuk dilakukan lagi pertanyaannya begitu? Dari yang kita ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan itu begitu leluasa diajukan oleh penasihat hukum dan dari jaksa tidak mengajukan keberatan dan hakim tidak menghentikan pertanyaan itu padahal itu bertentangan dengan pasal 166 KUHP tadi itu. Baik, sempurna itu. Sempurna. Saya ke Pak Hasto kalau gitu. Tadi Pak Suparji sudah mengatakan masalah keadilan, Pak. Ada 4 saksi yang sudah dilaporkan ke polisi. Ini masalah keadilan juga ada untuk mereka. Mereka bersaksi untuk membantu persidangan, tapi justru efek yang lain yang mereka dapatkan. Dari LPSK sendiri bagaimana, Pak? Jadi begini Mas, LPSK ini kan satu lembaga yang diinisiasi oleh negara, bukan ya pemerintah, DPR dan sebagainya ya. Jadi kami lembaga negara yang mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban. Nah fungsinya itu untuk membantu dalam proses peradilan pidana supaya tercapai keadilan yang semestinya buat saksi maupun buat korban utamanya. Nah, berkaitan dengan itu tadi saya setuju dengan Pak Parji, karena ini peristiwa itu terjadi di dalam persidangan, ruang sidang. Ini sebenarnya adalah kewenangan hakim yang paling utama. Ini agar masyarakat juga paham dan tahu ya Pak. Ada peran hakim loh di sini begitu. Bukan hanya peran hakim, peran sentral hakim ini. Itu dia. Jadi hakim ini yang bisa menyatakan apakah satu tindakan, baik itu jaksa maupun pengacara, itu sudah kelewatan atau menyimpang dari kaidah-kaidah hukum misalnya, itu hakim. Bahkan hakim juga bisa menyatakan ini satu contempt of court. Betul. Nah, ini kan tidak. Jadi saya pikir kalau kita sudah mempercayai satu proses hukum yang sudah berjalan, ya kita serahkan itu. Dan kan ada lembaga pengawasan para hakim, itu komisi yudisial. Jadi saya kira teman-teman MUI juga bisa menghubungi komisi yudisial untuk mengadukan persoalan ini kalau memang dianggap bahwa pengacara maupun saudara Ahok itu sudah melakukan tindakan yang berlebihan. Jadi tidak hanya ke kuasa hukum, tapi juga bisa ke majelis hakim juga begitu ya, Pak Hasto ya. Setelah sidang ke-8 kemarin, reaksinya luar biasa. Permintaan maaf pun hadir dari Pak Basuki, tidak hanya itu, Pak Luhut dan juga lain-lain meminta maaf ke Kiai Haji Ma'ruf Amin. MUI melihatnya bagaimana begitu Pak Ihsan? Apakah ini suatu hal yang fenomenal sekali, tiba-tiba langsung pada minta maaf semuanya begitu? Tapi kita jawabin nanti Pak Ihsan. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Special Report.